Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat tutorial tentang denah. Nah, langsung aja teman-teman. Pertama kita buat rectangle dengan dua rectangle di dalam, satu di luar dan satu di dalam rectangle tersebut. Setelah itu kita buat line, kita blok rectangle yang di dalam, kita presesikan line tersebut. Setelah itu kita copy, kita buat seperti ruangan-ruangan tersebut. Nah, kita copy paste lagi. Nah, setelah itu jadi ini akan jadi buat S teman-teman, buat garis S, dan seterusnya kita membuat copy paste garis lagi hingga menjadi garis S. Kita copy paste sampai seperti ini, kita hapus, kita blok. Setelah itu kita garis putus-putus, kita beri garis putus-putus. Setelah kita lepas bloknya, jadi seperti di gambar di atas. Setelah itu kita blok. Setelah itu kita membuat ellipse atau lingkaran untuk menamai garis S-nya. Jadi nanti ada garis S1, S2, S3, dan S4. Setelah itu kita tulis teks, kita tulis angka 1 untuk garis S pertama, kita blok, kita ganti jadi warna putih teman-teman. Itu kita taruh, posisikan yang lurus. Lalu kita blok, kita copy untuk garis S kedua, ketiga, dan keempat, maupun yang lebarnya nanti AB, C atau D. Oh iya teman-teman, jangan lupa setiap kita untuk membuat garis S, kita tarik garis tak terhingga ya teman-teman, agar lebih lurus nantinya. Setelah kita membuat masing-masing dari garis S sudah selesai, setelah itu kita blok kembali. Kita buat rectangle, dua rectangle. Nah, ini kita kasih solid. Tentu kita tarik line ini keduanya. Sebelumnya nanti kita ganti warna putih dulu. Itu untuk menandakan bahwa pondasi rumah kita. Setelah itu kita copy dan kita pindahkan ke kolom-kolom yang mau kita taruh fondasi tersebut. Nah, ini kalau saya sih buat temboknya terlebih dahulu, kita buat dua rectangle. Setelah itu kita luruskan, kita beri warna putih. Habis itu kita kasih namanya itu ANSI. Itu kita copy paste, setelah itu kita move dan kita tarik, kita panjangin sesuai dengan tembok yang sudah kita rencanakan teman-teman.
Setelah itu kita copy paste kolom pondasi dan juga temboknya. Kita untuk temboknya kita presisikan dengan kolom yang kita taruh. Kita copy paste kolom yang paling atas, kita copy, setelah itu kita paste dari kolom 1 sampai dengan kolom 4, dan kita hapus bagian kolom yang tidak kita perlukan. Kita blok lagi kolom atau pondasi tersebut, kita taruh ke tempat yang kita ingin buat ruangan. Kita tarik tembok yang sudah kita buat, kita tempatkan kita copy, setelah itu kita paste, kita tempatkan pada pondasi yang telah kita buat, dan kita harus pastikan itu lurus dengan pondasi yang kita buat ya teman-teman. Nah, setelah itu kita taruh di kolom S2 3, dari kolom 4, dari 3 2 1 kita taruh di setiap pondasinya. Kita pastikan bahwa itu lurus. Kalau ada tembok yang kita tidak inginkan, maka kita hapus saja teman-teman, kita cut. Kita pastikan bahwa tembok dengan pondasi itu benar-benar lurus. Di zoom atau ya di zoom lah teman-teman biasanya sih. Kita taruh temboknya sampai benar-benar terbentuk menjadi sebuah ruangan. Tarik kembali, kita pastikan kembali bahwa tembok dan pondasi itu benar-benar sudah menyatu ya teman-teman pada gambarnya, dan membentuk sebuah ruangan.
Setelah itu kita buat, untuk membuat pintu kita buat rectangle terlebih dahulu. Kita buat rectangle, kita buat 2 rectangle. Setelah itu kita crop bagian atas untuk menjadi engsel pada pintu. Setelah itu kita buat rectangle kembali. Nah, nanti jadinya seperti ini teman-teman. Kita blok, kita mirror, kita pindahkan rectangle yang paling besar. Setelah itu kita membuat garis busur untuk membuat daun pintunya. Nah, kita kasih garis ya putus-putus agar terlihat bahwa itu adalah pintu. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita tarik garis line untuk memberi engsel pada pintu tersebut. Nah, jadinya pintu itu seperti gambar di atas teman-teman. Setelah itu kita blok pintu yang sudah jadi, kita copy. Setelah itu kita paste, kita blok lagi yang sebelah kanannya. Ini tuh saya mau buat untuk pintu utamanya teman-teman. Jadi tuh pintu utamanya ada 2 pintu. Nah, kita mirror. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Habis itu kita arc agar pintu itu terlihat nantinya. Setelah itu kita blok pintunya. Habis itu kita move pintunya ke tempat yang kita mau taruh pintu. Saya naruhnya berada di tengah-tengah untuk bisa masuk. Setelah itu kita arc. Nah, jadinya temboknya itu tidak terlihat transparan teman-teman, bahwa itu menunjukkan bahwa itu pintu. Setelah itu kita buat jendela teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah membuat pintu, jadi sekarang kita membuat jendela. Kita blok, kita kasih mirroring, kita kasih line, kita blok kembali, kita copy, kita paste. Nah, selanjutnya kita copy yang tadi punya pintu, rectangle-nya pintu. Nah, setelah itu kita group, kita tarik line. Nah, kita blok kembali, kita luruskan teman-teman. Nah, jadi deh jendelanya teman-teman. Setelah itu kita pindahkan jendelanya ke teman-teman, ke tempat yang kita ingin taruh jendelanya. Kita arc dulu seperti pada video. Kita atur lagi, kita copy, terus kita paste. Nah, jendela yang agak besar ini jendela untuk kamar teman-teman. Nah, kita
copy, bisa kita move lagi, kita itu udah ke arc otomatis ya teman-teman. Ketika kita taruh itu udah ke arc otomatis. Setelah itu pintu yang sudah kita buat kita copy teman-teman. Nah, kita copy menjadi 2, kita copy kembali, kita rotate sesuai kita yang mau, kita rotate teman-teman. Nah, kita pindahkan ke pintu di dalam ke masing-masing ruangan untuk pintu tersebut teman-teman. Nah, setelah itu kita buat pintu kamar mandi teman-teman. Karena tadi kita sudah membuat pintu kamar mandi itu kan lebih kecil ya teman-teman, karena ruang kamar mandi itu lebih kecil teman-teman. Karena tadi kita sudah membuat engsel pada pintu dan daun pintunya kita hapus terlebih dahulu. Kita kecilkan ukurannya pada engselnya. Nah, setelah itu kita tarik lagi daun pintunya teman-teman, dan kita blok, kita rotate, kita copy, kita paste teman-teman. Nah, setelah itu kita taruh pada pintu kamar mandinya teman-teman. Kita atur dan pastikan bahwa itu lurus ya teman-teman.
Nah, setelah itu kita buat tangga teman-teman. Kita buat line dulu, kita tarik garis tak terhingga atau komennya itu XL. Lalu kita buat rectangle. Kita tarik, kita fullin ya teman-teman. Kita pastikan bahwa itu lurus dan presisi ukurannya. Setelah itu kita buat 3 tangga 4. Dan sebelumnya ini kita pastikan kita hitung dulu teman-teman jumlah anak tangganya, dari naik sampai pun dari lantai 1 sampai lantai 2 juga teman-teman. Seperti ruang tidur, ruang kamar maupun ruang tamu teman-teman. Nah, kita tulis juga nih elevasinya berapa. Contohnya seperti ruang tidur itu elevasinya 0,00 teman-teman. Dan saya ngambil cara praktisnya teman-teman. Jadi setiap saya membuat sesuatu itu pasti saya copy paste karena biar lebih cepat aja cara kerjanya teman-teman. Nah, kita pindahkan ke ruang tidur. Ini adalah ruang tidur utama teman-teman. Kita pastikan bahwa itu benar.
Setelah sudah semuanya teman-teman, kita buat line garis tak terhingga untuk membuat ukuran. Nah setelah itu kita tinggal tarik-tarik aja nih teman-teman, nanti angkanya sudah muncul sendiri. Simpel kan teman-teman, pakai AutoCAD. Tarik lagi untuk S dari 4 dengan ukuran 4,5. Nah ini tuh bangunan saya ukurannya 10 kali 15 teman-teman, jadi panjangnya 15, lebarnya 10. Nah seperti ini teman-teman. Setelah itu kita komen ANSI untuk teras teman-teman, agar bisa membedakan dari ruangan-ruangan yang lainnya. Nah seperti garis-garis arsir seperti gambar di video teman-teman untuk teras. Nah kita ulangi kembali untuk membuat garis peruangannya teman-teman. Nah sebenarnya sama saja seperti tadi teman-teman, kita tinggal tarik garis tak terhingga. Saya memakai milimeter ya teman-teman, jadi tulisannya 3000, 4000 dan 4000 seperti itu teman-teman. Dan denah lantai satunya, nah selanjutnya denah lantai 2 teman-teman. Karena tadi kita sudah membuat denah lantai 1, maka denah lantai 2 nya kita lebih mudah sebenarnya. Dan karena kan tadi kita udah membuat tuh pertama garis S, nah kita copy, kita paste, terus setelah itu blok, nah setelah itu kita copy yang tadi pondasinya, kita paste di S paling atas tuh, baris paling atas S4. Kita copy lagi teman-teman di S3 nya,
sama juga di S2 maupun S1 teman-teman. Jadi itu kita ibaratnya tinggal copy paste karena kita sudah membuat sebelumnya, agar lebih simpel sih teman-teman. Nah, kan pada denah lantai 1 itu kan kita sudah membuat tembok ya teman-teman. Nah, sama seperti tadi, temboknya yang sudah tadi kita buat pada lantai 1 kita copy. Setelah itu kita paste, kita luruskan pada masing-masing pondasinya teman-teman, agar terbentuk menjadi sebuah ruangan teman-teman. Kita copy lagi di S3 dan sampai membentuk sebuah ruangan teman-teman. Nah, setelah semuanya sudah membentuk ruangan teman-teman, kita membuat tangga nih. Sebelumnya tadi kita sudah pernah membuat tangga untuk lantai 1, jadi kita tidak perlu lagi untuk membuat manualnya teman-teman. Jadi kita tinggal copy paste doang. Nah, tadi kan kita sudah mau copy tangga sebelah kanan ya teman-teman. Nah, ini tangga sebelah kiri, karena untuk lantai 2 itu kanan itu untuk naik dan kiri itu untuk turun teman-teman. Kita posisikan kembali temboknya, pokoknya kita harus perhatikan lah teman-teman dengan teliti. Nah, seperti ini teman-teman. Itu kita kasih pegangan untuk tangganya. Nah, kan untuk sebelah kanan itu naik dan sebelah kiri itu untuk turun pada lantai 2 teman-teman. Setelah kita membuat tangga, habis itu kita membuat pintu teman-teman. Nah, tadi kan kita udah membuat pintu nih, sama seperti tadi sebenarnya teman-teman. Jadi daripada kita harus membuat ulang lagi, kita lebih baik copy paste untuk yang kerja lebih cepatnya teman-teman. Pintunya kita taruh di ruangan yang kita inginkan dan kita presisikan untuk membuka pintu kemana nih, ke dalam atau dari luar teman-teman untuk membukanya. Sama halnya juga untuk pintu WC ya teman-teman, atau kamar mandi.
Setelah pintu, kita buat notasinya teman-teman, seperti ruang tidur, WC, ruang tidur 1, ruang tidur 2, karena saya buat di lantai 2 ini ruang tidur dan ruang santai teman-teman, dan ada juga ruang keluarga. Jadi ketika weekend keluarga itu bisa ngumpul di lantai 2 teman-teman, seperti itu. Karena tadi kita sudah membuat nih teman-teman, jadi kita hanya mengcopy paste ruang notasi tulisannya teman-teman, dan jangan lupa harus ada elevasinya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita buat jendela nih teman-teman. Kita copy dan paste lagi ya teman-teman. Pastikan kita taruh tempat yang kita inginkan dan presisi ya teman-teman. Kita ulangi dalam ruang-ruangan yang tadi teman-teman. Pada bagian balkon kita beri garis ansi teman-teman, atau arsiran untuk membedakan teman-teman. Setelah itu kita buat garis ukur atau untuk ukuran ruangan kita, sama seperti tadi karena kita sudah buat, jadi kita tinggal copy teman-teman.
Nah, kita ulangi teman-teman seperti pangkat tersebut, dan thank you for watching.